DPR absen meski punya segala fasilitas dan waktu, mereka memilih bungkam dengan dalih birokrasi. Rakyat bisa menilai sendiri. Siapa yang benar-benar punya nyali? Siapa yang benar-benar peduli? Dan siapa yang hanya pandai bersilat lidah di ruang rapat? Tapi ciut nyali ketika berhadapan dengan rakyat yang menuntut keadilan? Keberanian Gibran di Bengkulu bukan hanya soal menemui mahasiswa, tetapi juga simbol politik baru. Pemimpin muda yang tidak alergi pada kritik, yang tidak lari dari suara rakyat. Dan sikap DPR? Mereka justru memperlihatkan wajah lama politik kita. Nyaman dengan gaji besar, tunjangan mewah, tapi gemetar menghadapi rakyat yang marah. Di hadapan kontras ini, publik tidak perlu diberi teori panjang. Fakta sudah bicara dengan gamblang, ada pemimpin yang hadir, ada pula wakil rakyat yang kabur, ada keberanian, ada pula kemunafikan. Dan sejarah akan selalu berpihak kepada mereka yang berani berdiri di tengah rakyat. Saudara-saudara, mari kita buka mata. Inilah wajah nyata demokrasi kita hari ini. Seorang wakil presiden, anak muda yang sering diremehkan, justru berani melangkah keluar menemui rakyat. Sementara ratusan wakil rakyat di Senayan, yang setiap bulan mengantongi gaji dan tunjangan miliaran dari uang rakyat, justru bersembunyi di balik alasan sepele. Tidak ada koordinator, tidak ada perwakilan, tidak ada pemberitahuan. Apakah demokrasi hanya boleh berlaku jika rakyat mengisi formulir? Apakah jeritan rakyat harus diverifikasi dulu, baru layak didengar? Kalau begitu, untuk apa rakyat memilih kalian, wahai anggota DPR? Untuk apa kalian duduk di kursi empuk, jika ketika rakyat berdiri di depan pagar gedung kalian, kalian malah menutup pintu rapat-rapat? Kontras ini sungguh telanjang. Gibran di Bengkulu tidak bertanya, siapa ketua BEM, siapa korlap, siapa yang menandatangani izin aksi. Ia tahu satu hal, rakyat sedang bicara, dan tugas pemimpin adalah mendengar. Itu saja sudah cukup. Ia tidak butuh alasan, tidak butuh formalitas. Sementara DPR yang mengaku rumah rakyat justru berubah jadi benteng penghindaran. Apa artinya semua itu? Artinya Gibran memberi teladan, sementara DPR memberi aib. Artinya seorang pemimpin muda menunjukkan keberanian, sementara wakil rakyat memperlihatkan kelemahan. Dan artinya rakyat kini bisa menimbang sendiri, siapa yang benar-benar hadir, siapa yang hanya pura-pura peduli. Wahai para anggota DPR, jangan lagi kalian bicara soal legitimasi rakyat. Jangan lagi kalian mengumbar slogan wakil rakyat. Sebab faktanya, ketika rakyat memanggil kalian dengan lantang, kalian memilih pura-pura tuli. Ketika rakyat berdiri di depan pagar gedung kalian, kalian memilih tiarap. Di sisi lain, keberanian Gibran adalah tamparan bagi kalian semua. Tanpa banyak alasan, ia hadir. Tanpa banyak bicara, ia mendengar. Itu yang disebut kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu tidak bisa dipelajari dari teks pidato atau kursus politik. Kepemimpinan itu lahir dari keberanian menghadapi rakyat, seberapapun kerasnya suara rakyat itu. Maka hari ini, mari kita catat. Keberanian seorang wakil presiden muda di Bengkulu telah menguliti kelemahan DPR di Senayan. Gibran telah menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak boleh alergi pada rakyat. Sementara DPR, dengan segala kelengkapan dan kekuasaannya, justru memilih bersembunyi. Sejarah akan mengingat hal ini. Ada yang berani berdiri di tengah rakyat, ada pula yang hanya berani duduk di kursi empuk sambil menutup telinga. Dan rakyat tentu tahu kepada siapa mereka akan menaruh harapan dan kepada siapa mereka akan menuntut pertanggungjawaban. Saudara-saudara, inilah fakta yang tidak bisa ditutupi. DPR semakin kehilangan legitimasinya di mata rakyat. Mereka yang dulu dielu-elukan sebagai wakil rakyat, kini hanyalah bayangan kosong yang sibuk menjaga kenyamanan diri